Bayangkan, seorang tenaga kerja Indonesia yang sederhana, bekerja di rumah sakit asing, tiba-tiba menjadi perbincangan dunia medis internasional. Semua bukan karena keahliannya, tapi karena doanya. Ketika logika tak lagi bisa menjawab, ketika ilmu pengetahuan berhenti di batasnya, apa jadinya kalau sebuah doa tulus mampu menembus segala kemungkinan? Inilah kisah nyata yang akan mengguncang keyakinanmu, kisah seorang pria bernama Andika, TKI yang dijuluki penjaga mukjizat dari timur. Jangan lewatkan satu detik pun, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan iman, harapan, dan kuasa doa yang menembus batas logika manusia. Andika adalah seorang pemuda sederhana asal Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan, membantu ibunya berjualan jamu di pasar sambil mempelajari doa-doa kuno dari almarhum kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib desa. Meski tak pernah menempuh pendidikan tinggi, Andika memiliki hati yang lembut dan keyakinan kuat pada kekuatan doa. Ketika usianya menginjak 25 tahun, desakan ekonomi membuatnya memutuskan menjadi tenaga kerja Indonesia dan berangkat ke Jepang. Ia diterima bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit besar di Osaka, tempat banyak pasien asing berobat. Hari-harinya berjalan tenang, meski kadang rasa rindu kampung halaman membuatnya terdiam lama di sudut kamar asramanya. Ia selalu membawa satu benda warisan kakeknya, sebilah tasbih kayu cendana yang diyakini menyimpan berkah doa. Setiap malam setelah bekerja, Andika tak pernah lupa berzikir dan mendoakan orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Ia tidak mengharap apapun, bagi Andika, menolong lewat doa adalah caranya untuk tetap merasa berguna. Namun tanpa disadari, beberapa perawat mulai memperhatikan keanehan, pasien yang ruangannya sering dibersihkan Andika tampak lebih cepat pulih dibandingkan yang lain. Suatu malam musim dingin, saat angin berhembus tajam menembus kaca jendela, Andika mendapatkan giliran membersihkan ruang ICU. Di ruangan itu, terbaring seorang wanita muda Jepang bernama Ayaka yang sudah koma selama berbulan-bulan. Suasana begitu sunyi, hanya suara alat monitor yang berdetak pelan. Entah mengapa, Andika merasa dadanya bergetar aneh ketika melihat wajah pucat wanita itu. Ia berhenti sejenak, meletakkan alat pel di sudut ruangan, lalu berdiri di samping tempat tidur. Dalam bisikan yang lirih, ia mulai membaca doa kuno yang biasa diajarkan kakeknya, memohon agar Tuhan memberi cahaya kesembuhan kepada siapapun yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Tak lama setelah itu, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya membuatnya terpaku. Monitor detak jantung Ayaka yang semula lemah tiba-tiba menunjukkan peningkatan. Andika terkejut dan mundur selangkah, takut dikira melakukan sesuatu yang salah. Namun saat ia menatap lebih dekat, kelopak mata wanita itu tampak bergerak, seperti hendak terbuka. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak berani percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam keheningan malam, tubuh Ayaka tampak bergerak pelan, dan napasnya menjadi lebih teratur. Keesokan paginya, kabar itu menyebar di seluruh rumah sakit. Para dokter tak habis pikir, bagaimana mungkin pasien yang koma selama berbulan-bulan tiba-tiba sadar begitu saja tanpa pengobatan tambahan. Satu-satunya saksi adalah perawat jaga yang melihat Andika keluar dari ruangan dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Sejak saat itu, rumor tentang tenaga dalam atau doa misterius dari TKI Indonesia mulai beredar di antara staf rumah sakit. Namun bagi Andika, ia hanya merasa ketakutan dan bingung, karena yang terjadi malam itu sama sekali di luar kuasanya sebagai manusia. Sejak kejadian itu, hidup Andika berubah drastis. Ia yang sebelumnya hanya dianggap sebagai petugas kebersihan biasa, kini menjadi bahan pembicaraan di seluruh rumah sakit. Beberapa dokter diam-diam memandangnya dengan rasa penasaran, sementara sebagian lain menatap dengan curiga. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang TKI tanpa pendidikan medis bisa membuat pasien yang koma selama berbulan-bulan tiba-tiba sadar. Namun Andika tidak pernah menyombongkan diri. Ia justru semakin sering menundukkan kepala dan menghindari perhatian orang lain. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kejadian malam itu bukanlah hasil dari kemampuan manusia, melainkan campur tangan Tuhan semata. Pada suatu pagi, seorang dokter muda bernama Dr. Kenji mendatangi Andika saat ia sedang mengepel lantai. Dengan wajah serius, dokter itu bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan di ruang ICU malam itu. Andika hanya menjawab dengan sederhana, "Saya hanya berdoa, Dok." Tak lebih dari itu. Jawaban itu membuat Kenji terdiam lama,
lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Namun sejak hari itu, Kenji mulai diam-diam mengamati Andika. Setiap kali Andika bertugas di ruang pasien, entah mengapa selalu ada perkembangan positif. Pasien yang tadinya tidak sadar mulai merespons, yang sulit bernapas perlahan membaik. Fenomena itu membuat Kenji semakin yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada pria Jawa Timur itu. Di asrama tempat tinggalnya, Andika mulai sering bermimpi aneh. Ia melihat kakeknya berdiri di tengah cahaya, tersenyum dan mengangguk pelan. Dalam mimpi itu, kakeknya berkata, "Jangan takut dengan karunia yang kau bawa. Gunakan untuk menolong, bukan untuk dibanggakan." Setiap kali terbangun dari mimpi itu, Andika merasakan hawa hangat mengalir di kedua telapak tangannya. Ia tidak mengerti apakah itu pertanda atau sekadar khayalan, tapi rasa damai yang ia rasakan begitu nyata. Sejak saat itu, ia mulai berjanji dalam hati untuk menggunakan kemampuannya hanya untuk kebaikan, tanpa mengharap imbalan apapun. Namun tidak semua orang memandangnya dengan kagum. Beberapa staf rumah sakit mulai menganggapnya sebagai orang aneh, bahkan ada yang menyebar gosip bahwa Andika menggunakan ilmu hitam. Ia sering mendengar bisik-bisik di lorong, tetapi memilih diam. Hatinya mulai gelisah, takut kalau pekerjaannya terancam karena kesalahpahaman itu. Namun yang paling membuatnya takut bukanlah kehilangan pekerjaan, melainkan kehilangan berkah dari doa-doanya. Ia merasa semakin banyak orang membicarakannya, semakin berat beban spiritual yang ia tanggung. Dalam sepi malam, ia hanya bisa berdoa agar Tuhan melindunginya dari fitnah manusia. Beberapa minggu setelah kejadian Ayaka sadar dari koma, kepala rumah sakit memanggil Andika secara resmi. Dalam ruangan berisi para dokter senior, ia ditanyai banyak hal, tentang latar belakangnya, tentang apa yang ia lakukan malam itu, bahkan tentang keyakinannya. Andika menjawab dengan jujur, tanpa sedikit pun menambah atau mengurangi. Setelah mendengar penjelasan itu, kepala rumah sakit hanya berkata pelan, "Jika benar apa yang kau lakukan berasal dari doa, maka teruslah berdoa. Tapi jika ada sesuatu yang lain di balik itu, dunia ini akan segera mengetahuinya." Kalimat itu membuat Andika terdiam lama. Ia sadar, sejak malam ajaib itu, langkah hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah pertemuan dengan para dokter, Andika kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur karena Ayaka telah sembuh, tapi di sisi lain, hatinya diliputi kecemasan. Ia takut dianggap melakukan hal yang melanggar hukum medis atau bahkan dituduh menggunakan kekuatan mistis. Sambil menatap tasbih peninggalan kakeknya di atas meja, Andika mengingat pesan terakhir sang kakek sebelum meninggal, jangan pernah menggunakan doa untuk mencari pujian, karena di dalam doa yang ikhlas tersimpan kekuatan yang tak bisa dibeli. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya hingga membuatnya sulit tidur malam itu. Keesokan harinya, suasana rumah sakit terasa berbeda. Sejumlah pasien mulai meminta agar Andika membersihkan ruang mereka, seolah percaya kehadirannya membawa ketenangan. Ada pula keluarga pasien yang diam-diam menatapnya penuh harap setiap kali ia lewat di lorong. Para perawat senior mulai memperlakukannya dengan sopan, bahkan salah satu di antara mereka diam-diam meminta Andika untuk mendoakan anaknya yang sakit di rumah. Namun Andika selalu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya berdoa, selebihnya biar Tuhan yang bekerja." Ia tak ingin orang menganggapnya semacam penyembuh ajaib, karena ia tahu betul, kesembuhan bukan berasal darinya. Suatu sore, Dr. Kenji mendatangi Andika dan mengajaknya berbicara di taman belakang rumah sakit. "Aku tahu kau bukan orang biasa," kata Kenji dengan nada serius. "Aku sudah lama mempelajari energi tubuh manusia, tapi yang terjadi pada pasien-pasien yang kau rawat itu tak bisa dijelaskan secara ilmiah." Andika hanya tersenyum kecil. "Saya juga tidak tahu, Dok. Saya hanya melakukan apa yang kakek saya ajarkan, berdoa dan mengikhlaskan hasilnya." Ucapan itu justru membuat Kenji semakin tertarik. Ia mulai mencatat setiap jadwal kerja Andika dan perkembangan kondisi pasien, mencoba menemukan pola di balik kejadian-kejadian ajaib itu. Namun semakin banyak mukjizat kecil terjadi, semakin besar pula rasa curiga orang-orang di sekitarnya. Ada yang menuduh Andika sebagai dukun yang menyusup ke rumah sakit, ada pula yang mengatakan ia menggunakan kekuatan gaib untuk mencari perhatian. Suatu malam, Andika dipanggil oleh kepala keamanan rumah sakit dan diinterogasi mengenai aktivitasnya. Ia ditanya apakah ia membawa benda-benda ritual atau melakukan praktik spiritual di ruang pasien. Andika hanya bisa menggeleng, menunduk, dan menjawab pelan,
yang saya bawa hanya doa, Pak." Kata-kata sederhana itu membuat petugas keamanan terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Andika duduk sendirian di taman rumah sakit. Di atas langit, bulan tampak bulat sempurna, cahayanya jatuh lembut di wajahnya. Ia menutup mata, berzikir perlahan, mencoba menenangkan hati. Dalam keheningan itu, ia kembali merasakan hawa hangat di telapak tangannya, sama seperti malam ketika Ayaka tersadar dari koma. Hatinya bergetar, ia tahu, ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang menguji ketulusan hatinya, apakah ia akan tetap rendah hati, atau tergoda oleh pujian dan ketenaran yang mulai datang. Dalam lirihnya doa malam itu, Andika berjanji pada dirinya sendiri, selama napas masih ada, aku akan tetap menolong siapapun yang membutuhkan. Bukan karena aku istimewa, tapi karena doa tidak mengenal batas bangsa dan bahasa. Hari-hari berikutnya berjalan penuh keheningan yang menegangkan bagi Andika. Rumah sakit tempat ia bekerja mulai ramai oleh media lokal Jepang yang mendengar kabar seorang TKI berhasil membangunkan pasien koma. Walau pihak rumah sakit berusaha menutupi, berita itu tetap menyebar cepat di internet. Foto Andika yang sedang membawa ember pel dan tersenyum ramah menjadi viral. Ada yang memujinya sebagai penyembuh berhati suci, tapi tak sedikit pula yang menuduhnya hanya beruntung semata. Bagi Andika, semua perhatian itu terasa seperti beban berat di pundak. Ia datang ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk jadi bahan sensasi. Namun ia sadar, sejak malam Ayaka sadar dari koma, kehidupannya sudah tidak bisa kembali seperti semula. Suatu siang, saat ia sedang mengepel lantai di koridor utama, Ayaka, wanita yang dulu koma, berjalan pelan menghampirinya. Wajahnya tampak segar, meski masih pucat. Ia membungkuk dalam, lalu menatap Andika dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Anda telah menyelamatkan hidup saya," katanya dalam bahasa Jepang yang pelan namun jelas. Andika terkejut dan langsung menunduk. "Bukan saya, Nona. Tuhan yang menyelamatkan," ujarnya dengan nada lirih. Momen itu menjadi titik balik, karena sejak hari itu, Ayaka sering mengunjungi Andika di sela jam kerjanya, menemaninya makan siang, dan mendengarkan kisah tentang kampung halaman di Jawa Timur. Hubungan mereka perlahan tumbuh hangat, bukan karena cinta, melainkan karena rasa syukur dan kekaguman. Namun kedekatan itu justru menimbulkan masalah baru. Beberapa staf rumah sakit mulai bergunjing, menuduh Andika sengaja mendekati Ayaka untuk mencari keuntungan. Salah satu perawat bahkan melapor kepada manajemen bahwa ia sering melihat Andika dan Ayaka berbicara lama di taman belakang. Manajemen langsung memanggil Andika untuk memberi peringatan keras agar menjaga jarak dengan pasien. Andika hanya bisa menunduk dan meminta maaf, meski hatinya perih. Ia tidak pernah bermaksud apapun, ia hanya ingin memastikan Ayaka benar-benar pulih. Malam itu, setelah dimarahi, Andika berdoa lama di kamarnya sambil menangis dalam diam, memohon agar semua kesalahpahaman itu segera berlalu. Di tengah tekanan dan gosip yang semakin liar, Dr. Kenji kembali datang menemuinya. "Andika, mungkin ini waktunya kau berhenti bekerja di sini untuk sementara," kata Kenji dengan nada khawatir. "Orang-orang tak akan mengerti sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan." Andika menatap dokter muda itu dengan mata yang sendu. "Kalau saya pergi, siapa yang akan membersihkan ruangan pasien? Mereka butuh ketenangan, bukan hanya obat." Ucapan sederhana itu membuat Kenji terdiam. Ia tahu, Andika tidak sedang mengejar pujian, yang ia cari hanyalah kedamaian batin dan kesempatan untuk berbuat baik dengan caranya sendiri. Malamnya, ketika rumah sakit mulai sepi, Andika berjalan ke ruang kecil di belakang gedung, tempat ia biasa menyendiri. Ia menatap langit Jepang yang kelam, merasakan dinginnya angin musim dingin menyentuh wajah. Dalam keheningan itu, ia berbicara pelan seolah kepada kakeknya yang sudah tiada. "Bah, apakah ini ujian? Apakah saya harus pulang?" Suara angin berdesir lembut, seperti menjawab kegelisahannya. Di saat itu pula, tasbih kayu cendana di tangannya mengeluarkan aroma wangi samar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Andika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan yang lebih besar baru saja dimulai, dan mungkin, Tuhan sedang menyiapkan takdir yang tak bisa lagi ia tolak. Keesokan harinya, suasana di rumah sakit semakin tidak kondusif bagi Andika. Isu-isu liar makin meluas, bahkan beberapa dokter senior mulai meminta agar pihak manajemen meninjau ulang statusnya sebagai karyawan.
Mereka menganggap kehadiran Andika sudah mengganggu reputasi rumah sakit yang berbasis pada ilmu pengetahuan, bukan keajaiban. Namun di balik tekanan itu, Ayaka dan Dr. Kenji tetap menjadi dua orang yang selalu membelanya. Ayaka bahkan menulis surat kepada direktur rumah sakit, mengatakan bahwa Andika telah menolongnya bukan dengan kekuatan gaib, tetapi dengan ketulusan hati dan doa. Surat itu sempat menunda keputusan pemecatan Andika, meski hanya sementara. Andika sendiri semakin sering menyendiri. Ia tidak lagi berbicara banyak dengan siapapun, lebih banyak menghabiskan waktu di musola kecil rumah sakit yang jarang dipakai. Di sana, ia menundukkan kepala, berzikir dalam kesunyian, mencari jawaban atas ujian yang sedang ia hadapi. Ya Allah, bisiknya, jika ini ujianmu, kuatkanlah aku. Tapi jika ini tanda untuk kembali ke tanah airku, maka tunjukkanlah jalan. Dalam keheningan itu, air matanya jatuh. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak selalu bisa memahami sesuatu yang datang dari keikhlasan. Terkadang, kebaikan yang terlalu murni justru dianggap aneh dan berbahaya oleh mereka yang tak mengerti. Suatu malam, saat salju turun tebal, Ayaka datang diam-diam ke asrama Andika. Ia membawa bungkusan kecil berisi shawl dan sebotol kecil minyak wangi. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa membalas jasamu, katanya pelan. Tapi tolong, jangan berhenti menolong orang lain hanya karena dunia tidak percaya padamu. Andika menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Dalam cahaya lampu temaram, mereka saling menatap lama, bukan dengan cinta duniawi, tapi dengan rasa hormat yang dalam antara dua jiwa yang pernah saling menyelamatkan. Doakan aku agar selalu ikhlas, ucap Andika lirih. Ayaka mengangguk, menahan tangis. Keesokan paginya, Dr. Kenji datang membawa kabar mengejutkan. Andika, katanya sambil menatap serius, pihak rumah sakit memutuskan memindahkanmu ke cabang kami di Jerman. Mereka bilang itu untuk penelitian, tapi aku tahu, sebenarnya agar isu ini mereda. Andika terdiam lama, ia tidak tahu harus bersyukur atau bersedih. Ia belum siap meninggalkan Jepang, apalagi Ayaka yang sudah seperti adik sendiri baginya. Namun ia tahu, mungkin inilah jalan Tuhan. Dengan berat hati, ia menatap langit yang mulai cerah setelah hujan salju reda. Dalam hatinya ia berbisik, jika ini takdirmu, aku akan melangkah lagi, ya Rab. Biar engkau yang menentukan kemana kaki ini harus berjalan. Malam sebelum keberangkatannya ke Jerman, Andika berdiri di depan jendela asramanya. Dari kejauhan, lampu-lampu kota Osaka berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia menggenggam tasbih kayu cendana milik kakeknya, mengucap doa panjang dalam diam. Angin malam berhembus lembut membawa harum melati samar, pertanda sesuatu yang suci tengah mengiringi perjalanannya. Dalam hati ia berkata, aku hanyalah debu yang berusaha berguna. Jika Tuhan menghendaki, bahkan debu pun bisa menjadi penawar bagi luka dunia. Dengan langkah pelan namun mantap, ia bersiap meninggalkan negeri Sakura, menuju babak baru hidupnya yang jauh lebih besar daripada sekadar kisah seorang TKI biasa. Pesawat yang membawa Andika dari Osaka menuju Berlin mendarat saat pagi baru menyapa langit Eropa. Udara dingin Jerman jauh lebih menusuk dibandingkan Jepang, membuat napasnya tampak seperti asap putih setiap kali ia mengembuskan udara. Ia masih belum percaya sepenuhnya bahwa kini dirinya berada di benua lain, bukan lagi sekadar petugas kebersihan, tapi objek penelitian dari tim medis internasional. Seorang dokter perempuan berambut pirang menyambutnya di bandara dengan senyum kaku. Selamat datang, Mr. Andika. Kami sudah menyiapkan tempat tinggal dan jadwal observasi Anda, katanya dalam bahasa Inggris kaku. Andika hanya mengangguk pelan, menggenggam erat tas kecil berisi tasbih dan foto almarhum kakeknya. Hari-hari pertama di Jerman terasa aneh baginya. Rumah sakit tempat ia ditempatkan megah dan canggih, namun terasa dingin dan asing. Semua orang tampak sibuk dengan data, catatan, dan alat penelitian, seolah tak ada ruang untuk doa. Ia diberi tugas ringan, membersihkan ruang rehabilitasi pasien lumpuh. Tapi diam-diam, Andika kembali melakukan kebiasaannya, berdoa dalam hati untuk setiap pasien yang ditemuinya. Ia tidak berani menunjukkan apapun di depan para dokter, karena tahu mereka datang untuk mencari bukti ilmiah, bukan mukjizat. Namun di antara semua pasien, ada satu wanita yang menarik perhatiannya, Helga, seorang pasien muda yang lumpuh total akibat kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Helga jarang berbicara, tapi matanya yang biru terang selalu menatap langit-langit kosong setiap kali Andika membersihkan ruangannya.
Suatu hari, tanpa tahu kenapa, Andika berhenti sejenak di samping tempat tidur wanita itu. Ia merasakan getaran aneh, mirip seperti yang dirasakannya dulu saat menyentuh tangan Ayaka. Dengan lirih, ia mengucap doa yang sama, dalam bahasa yang mungkin tak dimengerti siapapun di sana. Tangan kanannya menyentuh lembut ujung jari Helga. Seketika, tubuh wanita itu bergetar halus, dan air mata menetes dari sudut matanya. Andika terkejut dan segera menarik tangannya. Tapi detik berikutnya, jari-jari Helga yang selama ini kaku perlahan bergerak. Ia menatap Andika dengan wajah antara terkejut dan tak percaya. Berita tentang pasien lumpuh yang tiba-tiba bisa menggerakkan jari, menyebar cepat di rumah sakit itu. Para dokter segera mengadakan rapat mendadak. Andika dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia ditanya dengan nada tajam, "Apa yang kau lakukan padanya?" "Obat, terapi khusus." Andika hanya menjawab dengan lembut, "Saya hanya berdoa, Dok." Jawaban itu membuat semua orang hening beberapa detik, lalu salah satu dokter menepuk meja dengan frustrasi. Ini tidak masuk akal, mustahil. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencari penjelasan medis, hasilnya tetap sama, Helga menunjukkan perkembangan signifikan tanpa prosedur apapun. Malam itu, setelah semua kehebohan mereda, Andika duduk sendirian di balkon kamar kecilnya di asrama rumah sakit. Di bawah langit Berlin yang kelabu, ia menatap jauh ke arah timur, ke tanah air yang ribuan kilometer jauhnya. Ia teringat wajah ibunya, senyum kakeknya, dan aroma tanah Jawa selepas hujan. "Mungkin ini alasan aku dikirim ke sini," gumamnya pelan. "Bukan untuk diteliti, tapi untuk menunjukkan bahwa doa tidak mengenal batas negeri." Angin musim dingin berembus lembut, membawa aroma melati samar yang sama seperti dulu di Jepang. Dan di dalam hatinya, Andika tahu, perjalanan spiritualnya baru saja naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sesuatu yang lebih besar sedang menantinya di depan sana. Sejak peristiwa yang menimpa Helga, nama Andika kembali mencuat, kali ini di benua Eropa. Para dokter Jerman mulai memperdebatkan fenomena itu dalam rapat tertutup. Sebagian besar menganggap kejadian tersebut hanya kebetulan atau efek psikis dari sugesti pasien, namun ada juga yang mulai curiga bahwa Andika menyembunyikan metode terapi rahasia. Ia dipanggil ke ruang laboratorium untuk diwawancarai oleh tim penelitian khusus. Lampu putih terang menyinari wajahnya, sementara beberapa ilmuwan duduk di balik meja panjang, menatapnya penuh selidik. "Kami tidak ingin menuduh," kata seorang profesor tua dengan logat berat, "tapi kami harus tahu bagaimana Anda melakukannya. Tidak ada doa yang bisa memulihkan saraf yang rusak." Andika hanya menunduk dan menjawab lirih, "Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Saya hanya berdoa." Jawaban sederhana itu justru membuat ruangan sunyi, seolah tak ada lagi logika yang bisa dipaksakan. Setelah wawancara itu, Andika diasingkan dari aktivitas pasien untuk sementara waktu. Ia diminta fokus bekerja di bagian kebersihan laboratorium, jauh dari ruang rawat inap. Namun, para pasien yang pernah melihatnya mulai mencarinya diam-diam. Ada yang menyelipkan secarik kertas bertuliskan permohonan doa di bawah pintu ruangannya. Ada pula yang meninggalkan bunga kecil di meja tempatnya bekerja, sebagai tanda terima kasih. Meskipun merasa tersentuh, Andika justru semakin berhati-hati. Ia takut apa yang terjadi pada dirinya disalahartikan, atau lebih buruk, dijadikan bahan eksperimen. Karena itu, ia lebih sering menyepi di taman belakang rumah sakit setiap malam, berzikir pelan di bawah langit Eropa yang sunyi. Suatu malam, Dr. Helmut, salah satu ilmuwan senior yang awalnya sangat skeptis terhadap Andika, memutuskan diam-diam mengikutinya. Ia berdiri dari kejauhan, mengamati Andika yang tengah duduk bersila di antara pepohonan cemara, menggenggam tasbih kayu dan berdoa dengan tenang. Tak ada mantra, tak ada alat, tak ada ritual aneh, hanya seorang pria yang berbisik lirih memanggil nama Tuhan dengan penuh ketulusan. Helmut merasakan bulu kuduknya berdiri, entah karena udara malam yang dingin, atau karena ada sesuatu yang lebih dalam yang menyentuh jiwanya. Keesokan harinya, dokter itu mendatangi Andika dan berkata pelan, "Mungkin dunia memang tidak bisa menjelaskan semua hal dengan logika. Tapi apapun yang kau lakukan, teruslah lakukan dengan hati yang bersih." Beberapa minggu kemudian, kondisi Helga semakin membaik. Ia sudah bisa duduk sendiri dan mulai menjalani fisioterapi tanpa bantuan alat. Para dokter heran, bahkan Helmut yang tadinya skeptis kini menjadi salah satu pembela Andika. "Apa yang ia miliki bukan sihir, tapi keikhlasan," ujarnya dalam sebuah rapat medis.
Namun kabar ajaib itu tak berhenti di situ. Pemerintah Jerman yang mendengar rumor tentang tenaga misterius TKI Indonesia, mulai mengirim tim medis nasional untuk meneliti lebih dalam. Rumah sakit pun mulai dikepung media, dan nama Andika muncul di berbagai surat kabar. Ia menjadi simbol harapan bagi pasien-pasien yang kehilangan harapan, tapi sekaligus target dari kepentingan banyak pihak. Di tengah kekacauan itu, Andika hanya bisa memohon petunjuk kepada Tuhan. Ia tidak pernah meminta ketenaran, tidak pula menginginkan pengakuan. Malam sebelum tim pemerintah datang untuk meneliti dirinya, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, kakeknya muncul berdiri di tengah cahaya putih, tersenyum lembut. Kau telah menyalakan cahaya di tempat yang gelap, nak. Tapi ingat, cahaya juga bisa menarik bayangan, kata sang kakek. Jangan biarkan mereka mengambil apa yang bukan milik mereka. Kekuatan ini bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dijaga. Ketika Andika terbangun, matahari baru terbit di balik jendela asramanya. Ia tahu, ujiannya di Jerman baru saja dimulai, dan kali ini bukan tentang menyembuhkan orang, tapi mempertahankan makna suci dari sebuah doa. Hari itu menjadi awal dari badai besar dalam hidup Andika. Tim peneliti dari pemerintah Jerman datang dengan seragam putih dan wajah tanpa ekspresi. Mereka membawa alat-alat pemantau gelombang otak, kamera, serta berbagai instrumen medis canggih. Kami hanya ingin membuktikan fenomena yang Anda lakukan, Mr. Andika, kata salah satu dari mereka dengan nada datar. Mereka memintanya ikut dalam serangkaian percobaan yang mengharuskan ia berada di ruang laboratorium berjam-jam, sambil diukur detak jantung, aktivitas saraf, bahkan getaran kulitnya ketika berdoa. Andika menurut, meski hatinya resah. Ia merasa seperti bukan lagi manusia, melainkan objek yang dipertontonkan di antara keingintahuan ilmuwan. Selama beberapa hari, para dokter mencoba menguji kemampuan Andika. Mereka mempertemukannya dengan pasien-pasien kronis dan memintanya melakukan apa yang dulu ia lakukan, mendoakan mereka. Tapi semakin keras mereka mencoba merekam mukjizat, semakin sunyi hasilnya. Tidak ada perubahan signifikan. Pasien tetap seperti biasa, alat pemantau tidak menunjukkan keajaiban. Para peneliti mulai kecewa, bahkan ada yang menuduh Andika telah menipu semua orang. Kau pasti melakukan trik, ujar salah satu dokter muda dengan sinis. Tapi Helmut, dokter senior yang pernah melihatnya berzikir di taman, membela dengan tegas. Kalian tak bisa meneliti sesuatu yang tidak lahir dari ambisi, katanya lantang. Kalian mencari mukjizat dengan alat, padahal mukjizat hanya datang kepada hati yang tulus. Setelah hari-hari penuh tekanan itu, Andika akhirnya jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, dan ia harus dirawat di ruang isolasi. Di tengah lemah badannya, ia mendengar suara perawat berbisik bahwa banyak pasien menanyakan keberadaannya. Helga bahkan menangis dan menolak menjalani terapi karena merasa kehilangan semangat tanpa Andika di sana. Mendengar itu, Andika menatap langit-langit ruangan. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyadari sesuatu, mukjizat yang terjadi selama ini bukan karena dirinya, melainkan karena keikhlasan hati orang-orang yang mempercayai doa bersama. Doa itu menjadi jembatan antara harapan dan kasih, dan dirinya hanyalah perantara kecil dari kuasa Tuhan yang luas tak terbatas. Suatu malam, ketika ia tertidur dalam demam, mimpi yang sama datang lagi. Kakeknya muncul, kali ini membawa air dari kendi tanah liat. Minumlah, kata sang kakek. Kekuatanmu melemah bukan karena mereka meragukanmu, tapi karena hatimu mulai lelah mempertahankan kebenaran sendirian. Andika meneguk air itu, dan merasakan tubuhnya hangat. Saat terbangun, keringat dingin membasahi keningnya, namun demamnya telah reda. Ia bangkit perlahan, mengambil wudhu, lalu bersujud di atas lantai dingin rumah sakit. Jika ini jalan yang harus kutempuh, ya Allah, bisiknya lirih, maka bimbing aku agar tidak sombong dan tidak gentar pada manusia. Keesokan paginya, kabar yang tidak disangka datang. Pemerintah Jerman membatalkan seluruh penelitian tentang dirinya, setelah laporan Helmut menegaskan bahwa fenomena Andika tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan sains konvensional dan tidak dapat direplikasi dalam kondisi laboratorium. Rumah sakit kembali tenang, dan Andika dipindahkan ke ruang perawatan umum seperti semula. Namun kali ini, semua orang memandangnya dengan hormat. Para dokter, perawat, hingga pasien tahu, mereka pernah menyaksikan sesuatu yang melampaui logika manusia. Dan di tengah udara musim semi yang mulai menghangat, Andika kembali membersihkan lantai rumah sakit dengan senyum tenang. Ia sadar,
Tugasnya belum selesai, karena di dunia yang kian kehilangan makna doa, mungkin kehadirannya hanyalah pengingat kecil bahwa mukjizat masih ada, asalkan hati manusia tetap tulus percaya. Dari ruang kebersihan yang sepi hingga ruang penelitian yang penuh sorotan, Andika membuktikan satu hal, bahwa mukjizat bukanlah milik orang suci, bukan pula hasil rumus atau alat canggih. Mukjizat lahir dari hati yang ikhlas, dari doa yang tulus, dan dari keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan, ada tangan Tuhan yang tak pernah berhenti bekerja. Dan di dunia yang semakin sibuk mengejar bukti, kadang, yang kita butuhkan hanyalah percaya. Karena mungkin, mukjizat terbesar bukanlah menyembuhkan orang lain, tapi menjaga agar hati kita tetap hidup dalam keikhlasan. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan, tekan like, share, dan subscribe, karena setiap klik kecilmu bisa menjadi doa yang besar bagi mereka yang kehilangan harapan.